Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Hari ini saya pengajar praktik pendidikan guru penggerak Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 9 Arut Selatan dalam rangka pendampingan individu 1 pendidikan guru penggerak atas nama calon guru penggerak yaitu Bapak Cecep, ya. Mari kita ikuti perjalanan pendampingan individu pada kali ini dan ikuti perjalanan pengajar praktek pendidikan guru penggerak Kabupaten Kota Waringin Barat. Sahabatku, dari Bundaran Pramuka ini, ya, saya akan menuju ke SMP Negeri 9 Arut Selatan. Kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 15 km dari Bundaran Pramuka menuju SMP Negeri Arut Selatan. Mari kita ikuti terus perjalanan pengajar praktek pendidikan guru penggerak kali ini dalam rangka pendampingan individu pendidikan guru penggerak yang angkatan keempat ini. Mari kita ikuti terus perjalanannya. Untuk menuju SMP 9, ini jalannya agak ekstrim karena di sebelah kiri jalan itu ada sungai. Ketika kita tidak berhati-hati, maka bisa saja kita masuk ke dalam sungai yang berada di sebelah kiri jalan. Makanya jalan menuju SMP Negeri 9 Arut Selatan agak ekstrim. Kita perlu waspada dan perlu kehati-hatian yang cermat. Mudah-mudahan perjalanan PP pada kesempatan ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan apapun menuju CGP Bapak Cecep, ya. Ikuti terus perkembangannya dan perjalanan PP kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cecep, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak, ya? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada corona lagi Pak. Amin. Amin. Pak Cecep, saya hari ini pengajar praktek sengaja berkunjung pada Bapak hari ini dalam rangka pendampingan individu 1 yang hari ini saya ingin berdiskusi dengan Pak Cecep. Pada bulan yang lalu saya sangat terkesan sekali bahwa pendalaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara Pak Cecep ini sudah sangat mendalam, dan mudah-mudahan ini terus berproses. Dan kali ini saya ingin tentunya berdiskusi dengan Bapak, review tentang proses pembelajaran di bulan kedua Pak. Bapak bersedia ya? Alhamdulillah. Yang pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Yang pertama tentu saja belajar memahami materi yang sudah dipelajari di LMS yang terdiri dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua kompetensi guru penggerak yang meliputi peran dan nilai, selanjutnya menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang terdiri dari kekuatan aset utama dan aset penunjang. Untuk aset utama itu difokuskan di siswa dan guru penggerak, sementara aset penunjang yaitu stakeholder di dalam komunitas atau ekosistem suatu sekolah. Selanjutnya yaitu mengelaborasi dari visi guru penggerak itu sendiri, ya, ekspektasi dari apa yang menjadi sosok
ideal menurut menurut calon guru penggerak itu sendiri. Betul. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana mewujudkan dari visi tersebut. Nah, di sini dilakukan dengan cara pendekatan empirik apresiatif, model budget, untuk mewujudkan dari visi itu. Iya. Nah, di mana outputnya atau hasilnya itu terwujudnya yang namanya sekolah merdeka belajar, dan tentu saja di situ terwujudnya profil belajar Pancasila. Baik. Terima kasih. Itu yang sudah dipelajari selama 1 bulan. Kemudian ada juga yang kedua, merupakan sebuah demonstrasi konseptual atau aksi nyata yang sudah dilakukan. Yang pertama, untuk demonstrasi kontekstual ini meliputi pemahaman dan sosialisasi dari penelitian KHD itu yang sudah dilaksanakan pada pendampingan yang pertama. Iya, betul. Kemudian yang kedua yaitu elaborasi tentang pemetaan kekuatan, selanjutnya bagaimana keterkaitan antara pemetaan itu dengan visi atau impian dari seorang guru penggerak. Nah, yang diwujudkan nanti di dalam bentuk program kerja yang disusun melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan model bantuan. Iya, betul. Itu yang dilakukan. Iya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu belajar menerapkan refleksi setiap pembelajaran di kelas. Iya. Selanjutnya di sini belajar berkolaborasi dengan rekan sebaya dalam suatu program sekolah. Selanjutnya di sini karena ada nilai-nilai atau peran guru penggerak yang harus dilakukan. Betul. Ya, salah satunya seperti tadi kolaborasi, kemudian juga menggerakkan komunitas praktisi. Iya. Untuk menggerakkan komunitas praktisi, mungkin di sini saya belum terlalu berperan buku. Di sini baru mendaftarkan diri menjadi anggota sebuah organisasi komunitas yaitu PGRI dan IGI. Iya. Nah, kebetulan pada saat ini saya sudah terdaftar menjadi anggota di PGRI Kabupaten Ketawi Barat, dan untuk IGI kebetulan kalau IGI ini masuk anggotanya nasional. Untuk Kota Waringin Barat mungkin entah belum ada atau belum saya tahu. IGI ya. IGI. Itu sudah ada, bisa dibuktikan nanti dengan nasional Pak ya? kartu anggotanya. Iya, nasional ya. Kalau ini untuk sementara nasional sepertinya. Iya. Untuk wilayah kabupaten Belum ada sepertinya gitu. Atau saya belum tahu gitu. Betul. Nah, yang selanjutnya mungkin yang terakhir yang sudah dipelajari atau yang sudah proses dilakukan langsung, yaitu bagaimana saya ini lagi belajar menyusun suatu program untuk menerapkan budaya positif yang dituangkan nanti dalam kesepakatan kelas. Iya. Baru sampai itu. Luar biasa. Sudah banyak sekali Pak, luar biasa ya. Terus selanjutnya Pak, apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Rencana yang kita lakukan pendampingan sebelumnya yaitu proses refleksi dalam pembelajaran di kelas yang berpihak kepada siswa dan itu sudah dilakukan pada aksi nyata di bulan ini. Iya, betul. Itu yang pertama. Terus yang setiap aksinya itu didokumentasikan Pak? ada dokumentasinya. Betul, harus memang Pak. Ya, kebetulan itu menjadi materi untuk tugas di LMS mengenai apa itu namanya demonstrasi konseptual dan aksi nyata dari setiap submodulnya. Nah, kemudian yang yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi
pelajar Pancasila Ya. yang berbasis kelas. Sementara itu yang sudah bisa dilakukan. Nah, kebetulan seperti yang ada di belakang Bapak ini salah satu upaya dalam mewujudkan sosialisasi dari program. Oh iya, iya. Betul. Ini salah satu hasil nyata Pak ini, Profil Pelajar Pancasila. Iya. Betul, luar biasa. Ini baru itu yang bisa dilakukan. Iya. Kira kedepannya bisa nambah lagi. Betul. Sudah luar biasa Pak ini, dan capaiannya sudah, terutama pemahamannya dalam proses belajar ini Bapak sudah luar biasa ya. Dan capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir Pak? Capaian pertama yaitu sosialisasi pemikiran PHB Iya. yang sudah tertuang dalam nilai profil pelajar Pancasila dalam sosialisasi yang kita ketahui di belakang Iya. di dinding juga sudah ada. Terus kemudian yang kedua, pembelajaran di kelas yang sudah berpihak kepada siswa. Nah, itu sudah dilakukan dalam kegiatan aksi nyata. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan merefleksi bersama rekan guru sekolah. Nah, alhamdulillah kemarin setelah selesai kegiatan pembelajaran di kelas, kita mencoba untuk merefleksi, meskipun di situ secara langsung ya karena ini baru kegiatan pertama kali seperti ini yang dilakukan saya semenjak kegiatan ini. Jadi boleh dikatakan ada beberapa kecanggungan ya, terutama dalam interaksi mengenai masukan, terutama dalam penguatan apakah itu nanti dalam koreksi ataupun penyempurnaan pengembangan desain pembelajaran yang lebih tepat lagi seperti itu. Namun proses itu sudah saya lakukan setiap tahapnya, meskipun sampai saat ini masih banyak kekurangan. Terima kasih Bapak. Kalau melihat dari pembelajaran bulan kedua ini, perkembangannya sudah sangat luar biasa Pak ini. Bapak ini kita sudah mencoba review dan banyak materi-materi yang sudah Bapak serap nih, ya. Mudah-mudahan terus berproses Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin berdiskusi tentang penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 Pak. Ya. Apa pendapat rekan sejawat ketika Pak Cecep meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran? Alhamdulillah selama berinteraksi dengan rekan sejawat sangat merespon. Tentu saja di situ responnya bisa dikembangkan dalam bentuk bersedia menjadi responden dalam proses pengamatan. Kebetulan waktu kegiatan aksi nyata yang saya lakukan itu, saya buat juga lembar pengamatan khusus untuk rekan sejawat, dan juga lembar pengamatan atau berupa kuesioner yang diperuntukkan untuk siswa. Di sini ada dokumentasinya yang sudah dibuat dan hasilnya seperti ini. Ini berupa lembar pengamatan dari kegiatan aksi nyata. Nah, kemudian ini juga ada respon dari siswa. Kemudian juga ada umpan balik berupa kritik dan saran mengenai pembelajaran ataupun yang lainnya kedisiplinan. Di sini ya berhubung saya sempat datang yang terlambat, akhirnya banyak yang mengkritik hal itu. Dan ini saya apresiasi. Kenapa? Karena di situ
siswa atau murid timbul keberanian untuk mengungkapkan pendapat, meskipun pendapat itu bisa dikatakan dapat menyinggung perasaan guru. Nah, namun di situ saya menekankan untuk memberikan kebebasan untuk berpendapat, artinya bukan berarti tidak meninggalkan yang namanya tata krama atau etika. Namun di sini karena ini merupakan sebuah kritik membangun, malah justru saya mengapresiasi. Ini sangat luar biasa bagi siswa saya bisa seperti itu, dan ini bisa memperbaiki saya ke depan. Seperti itu. Luar biasa. Bagaimana Pak Cecep meminta umpan balik ke rekan sejawat Pak? Apakah ada kendala atau mungkin ada yang menolak atau seperti apa? Alhamdulillah selama ini belum ada yang menolak. Belum ada ya? Ya, tapi kalau beberapa itu mungkin dalam pemahaman memberikan sebuah argumentasi terhadap tanggapan. Nah, kebanyakan teman-teman seperti itu bagaimana membuat narasi sebuah tanggapan. Kalau masalah bersedia apa tidaknya tidak ada penolakan. Namun terkadang kita ini mendapatkan sebuah tantangan, yaitu bagaimana narasinya untuk mengungkapkan sebuah tanggapan tersebut. Nah, sehingga disitulah perlu namanya proses untuk pemaparan mengenai tujuan dan maksud dari kegiatan ini. Mungkin itu yang terjadi. Adakah tantangan yang Pak Cecep hadapi dalam meminta umpan balik kepada teman rekan sejawat? Itu yang pertama seperti tadi Pak. Ya, seperti artinya membuat narasi dari tanggapan yang akan disampaikan oleh rekan sejawat mengenai aksi yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, tentu saja ini proses sinkronisasi waktu, karena tidak semua rekan sejawat di waktu yang bersamaan itu punya waktu yang betul. Jadi itu juga menjadi sebuah tantangan. Betul, pasti itu. Itu saja yang terjadi. Bagaimana perasaan Pak Cecep ketika mendapat umpan balik dari rekan sejawat? Pertama bersyukur. Ya, kenapa bersyukur? Itu artinya bahwa program dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini dapat berjalan khususnya di sekolah saya. Itu yang pertama. Kemudian turunannya dari situ bersyukur karena di situ teman bisa berpartisipasi meskipun saat ini belum bisa mengikuti calon guru penggerak. Itu bukan berarti belum karena tidak lolos seleksi, melainkan karena kesibukannya yang mungkin saat ini belum tersedia atau dengan berbagai aktivitas yang lainnya, sehingga belum bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti di kegiatan itu. Betul. Baik, selanjutnya bagaimana Pak Cecep merespon umpan balik yang dari teman rekan sejawat tersebut? Sangat mengapresiasi. Ini bisa dituangkan dalam bentuk hasil refleksi setelah kegiatan. Contoh seperti kemarin, mungkin setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dilakukanlah proses refleksi. Tentu saja refleksi ini adalah artinya ada interaksi di dalam kelas itu ketika ada salah satu teman yang bertanya, tetapi guru tidak langsung menjawabnya, melainkan dipersilakan dulu ke teman yang lain apabila ada yang ingin menjawab. Begitu.
mantap luar biasa. Kamu cantik, sudah pengalamannya oke, mantap. Bapak ikuti yang ke sebelahnya. Siapa tadi namanya? Safira Safira. Mbak Safira kamu di mana? di Tanjung Kerasa. Tanjung Keranta. Oh, yang besar itu. Oh, yang dekat bundaran Pancasila. Juga di sana. Oh, besar. Iya. Oh, kira yang dekat bundaran Pancasila. Baik, Mbak Safira. Bagaimana perasaan Mbak Safira terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Cacep ini dalam pembelajaran di kelas atau aksi nyata? Senang. Senang ya? Iya. Jadi kalau dulu mungkin matematika itu lihat orangnya saja sudah serbi. Nih, Pak Cacep di matematika dikalah. Sekarang nggak begitu lagi ya, Iya. karena pembelajarannya sudah lebih asik, lebih menarik, begitu ya? Oke, terima kasih. Sekarang kepada yang paling ganteng sendirinya, karena di antara 5 ini kan yang laki-lakinya satu, jadi dia paling ganteng. Ya. Siapa tadi namanya? Rizky ya? Rifki ya. Mas Rifki, apakah harapan Mas Rifki terhadap Pak Cacep ini selanjutnya dalam pembelajaran di kelas atau dalam mengikuti pembelajaran kegiatan guru penggerak ini? Untuk menjadi yang lebih baik. Untuk menjadi yang lebih baik ya. Begitu saja. Tidak ada harapan umpamanya nanti di kelas lebih meningkat lagi permainannya atau pembelajarannya lebih asik lagi, tidak ada seperti itu. Oh enggak ada. Cuma lebih lagi ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Kalian sudah mau diajak ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Flashback tentang Pak Cacep yang selama ini berproses mengikuti pendidikan guru penggerak, dan hasilnya sudah sama-sama kita rasakan. Anak-anak juga sudah bisa bercerita bahwa sudah berproses. Pak Cacep ini ada arah yang lebih baik dan selalu memberikan warna yang baru di dalam proses pembelajaran. Dan tentunya ini kita akan tunggu untuk aksi-aksi nyata berikutnya. Artinya pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, supaya kita di kelas tidak lagi bosan ya. Karena sekarang itu belajar tidak harus di dalam kelas, tapi boleh di luar kelas, di mana saja bisa menjadi tempat pembelajaran ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya. Kalian bisa berdiskusi dengan baik dengan Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh meninggalkan. Tapi nanti kita tutup dulu ya.